Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdiri Tuhan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bapak, Engkau mencurahkan damai sejahtera, keamanan dan kelimpahan bagi bangsa kami. Bapak, kami tahu Indonesia ada di hati-Mu. Diberkatilah Indonesia, diberkati hasil buminya, diberkati seluruh hasil lautnya, diberkati seluruh sumber daya alamnya yang melimpah. Kami terus berdoa Tuhan, biar Engkau terus bawa Indonesia mengalami transformasi dalam setiap aspek kehidupan bangsanya. Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang berdaulat, bangsa yang adil dan makmur sejahtera kehidupan rakyatnya. Kami juga terus berdoa ya Bapa, untuk perekonomian Indonesia akan terus bangkit, tumbuh, bergerak lebih maju lagi. Juga kami berdoa untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang luas dan terbuka bagi setiap lapisan masyarakat. Terima kasih Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini kami percaya Tuhan, Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat dan besar-besaran, sehingga setiap Roh Kudus itu melawat setiap kota-kota yang ada di Indonesia, setiap pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, sampai setiap jiwa mengalami perjumpaan yang otentik dengan Engkau ya Tuhan. Hujan pertobatan itu turun atas bumi Indonesia, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa memberkati Tuhan Presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan, curahkan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan bersama-sama dengan seluruh jajaran kabinet merah putih. Tuhan, biar setiap program-program yang dibangun sungguh-sungguh membawa rakyat hidup lebih sejahtera dan membawa Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, membawa Pak Niko, gembala sidang kami, dan gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, urapi kedua hamba-Mu berlimpah. Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik dengan umur yang panjang, tubuh, jiwa, dan roh yang selalu disegarkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau terus pakai kedua hamba-Mu untuk menggenapi gereja-Mu Tuhan, berjalan selaras dengan Engkau Tuhan, untuk membawa umat-Mu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan akan Kau nyatakan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Covering-Mu sempurna untuk Pak Niko dan Dr. Yanto beserta seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di era Pentakosta ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi generasi Yeremia, generasi Engkau yang akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, generasi yang hidup kudus, hidup berkenan bagi Tuhan, hidup militan. Mereka akan menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka akan membawa banyak orang mengenal kebenaran, bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, generasi ini adalah generasi yang akan bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersukacita hari ini, amin. Amin. Kita harus bersukacita karena Tuhan berjanji memulihkan keadaan Sion dan Dia genapi. Dan saat ini Tuhan masih memulihkan keadaan kita. Yang percaya katakan yes. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersukacita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Say, yang menabur dengan air mata,
kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang percaya say yes. Haleluya. Sama-sama katakan. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita mari tertawa bersama-sama. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Mari bersiap-siap katakan. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, meskipun kita harus menabur sepertinya dengan mencucurkan air mata, tapi pasti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Sekali lagi yang percaya katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, nabur air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Mari lebih yakin lagi katakan. Dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak. Yuk sama-sama yuk. Berkasnya yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya, sambil membawa berkasnya. Sorakan amin. Untuk Tuhan Yesus bersama-sama sorakan. Ini adalah saatnya bagi setiap kita menjadi saksi Tuhan, membawa berita kebenarannya. Katakan amin. Amin.
GBI-PRJ dan kebenaran-Mu dengan kasih. Ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Satu suara dengan iman, come on. Setia ku kejar panggilan-Ku, beritakan kuasa-Mu, kebenaran-Mu dengan kasih dan kuasa. Ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Lebih iman setia ku kejar panggilan-Ku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu dengan kasih dan kuasa. Ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Lebih dengan iman setia ku kejar Panggilan kami Tuhan, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu dengan kasih dan kuasa. Ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Jadi saksi bagi-Mu, jadi saksi bagi-Mu, jadi saksi bagi-Mu. sorakan. Engkau yang siap menjadi Allah Tuhan, bersama-sama sorakan haleluya. Sebelum duduk boleh tengok kanan kirinya sambil bilang mari menjadi Allah Tuhan. Kita beritakan kasih-Nya, kuasa-Nya, bahkan kebenarannya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu, 9 November 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI-PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Kuncinya hukum kasih tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. That's it, very simple. Love Him with your whole heart. Cintai Dia dengan segenap hatimu. Unit Pelayanan Jemaat
akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 23 November 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 November 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan selebarnya selesai. Berdoa lebih dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kerinduan setiap kami selalu ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu, memuji-Mu dalam setiap keadaan yang kami alami. Karena kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami akan memperoleh ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami akan memperoleh setiap jawaban. Dalam hadirat-Mu bahagia kami menjadi penuh. Terima kasih ya Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus, kerinduan setiap kami. Haleluya. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku,
Kau kerinduanku menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, Memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami mau terus menyembahmu ya Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari jemaat Tuhan katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Lebih lagi nyatakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Di hadiratmu sambil angkat kedua tangan yuk, katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, Lord, mengikutimu seumur hidup. Sebab hanya dalam hadiratmu ya Tuhan, bahagia kami penuh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, Yesus
kami akan teguh di dalam-Mu Tuhan Yesus. Bersamamu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Dengarlah seruan setiap kami ya Tuhan. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya dapat kami dapatkan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, Bersungkurku di kaki-Mu, dan kami rasakan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
segala apapun yang kami miliki Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yang hidup, yang berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk mujizat yang terbesar yang kami boleh terima hari ini pada saat kami bangun tadi pagi. Kami boleh mendapatkan, kami masih boleh hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Yaitu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat 8, 15, 21 dan 31. Dan untuk itu saya harapkan kerjasamanya bagian di sini baca Mazmur 107 ayat ke-8 di bagian sini, baca Mazmur 107 ayat yang ke-15 di bagian sini, baca Mazmur 107 ayat yang ke-21 dan di bagian kanan baca Mazmur 107 ayat 31 ya. Jadi jangan lupa semua ya. Di sini 8, sini 15, sini 21, sini 31. Oke? Siap saudara? Kita akan baca bersama-sama kalau begitu. 1, 2, dan 3, keras. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Apa artinya saudara? Sama. Betul? Jarang, langka, one of a kind. Kalau Anda menemukan ada 4 ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang dari awal sampai selesai sama. Apa tujuannya sudah? 8, 15, 21, dan 31. Langka, rare, limited edition. Ya. Kalau kita bisa melihat, kok sama gitu. Apakah wasting time? Tidak. Apakah membuang-buang waktu, kertas ataupun bolpen, tulisan? Tidak. Ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada saya dan Anda di tempat ini. Kalau saya menyatakan 4 kali kalimat kepada istri saya, sama, tidak berubah,
Berarti dalam bahasa Inggris dikatakan I meant it, ya. I mean it gitu. Saya bersungguh-sungguh untuk hal itu. Kalau saya bilang, Ma, jangan lupa nih, untuk Natal kita itu tanggal 12 bulan 12 2025. Jangan lupa, jangan ditukar tanggalnya. Tidak lama sorenya saya bilang, Ma, jangan lupa ya, Natal kita itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Ya, istri saya bilang, iya. Yang ketiga, menjelang tidur, Ma, jangan lupa loh, Natal kita itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Pasti istri saya bilang, pada saat jam 1, jam 2 saya bangun, mau ke WC, saya bangunkan istri saya. Ma, apa sih? Jangan lupa loh, Natal kita tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Iya Pak. You know why? Supaya dia tuh inget gitu loh. Supaya diperhatikan dengan baik. Apa yang saya maksudkan itu. Ditangkap dengan baik, disimpan dengan baik, dan dikerjakan dengan baik. Jadi kalau Mazmur 107 ayat 8, 15, 21, dan 31 itu menyatakan tentang hal yang sama, ternyata intinya adalah mengucap syukur. Amin saudara. Daripada saya dan Anda memikirkan dan penuh dengan gerutuan, penuh dengan unek-unek, penuh dengan kritikan, penuh dengan negatif, hal yang tidak baik, yang tidak berkenan. Tuhan punya jawaban untuk orang-orang yang seperti itu. Bersyukurlah. Amin. Mengucap syukurlah. Saya mungkin baru cerita atau beberapa waktu yang lalu gitu, ke satu gereja yang sudah 3 tahun minta saya. Istri saya bukan tidak menyetujui, tapi selalu 2 tahun pertama penuh. Sehingga akhirnya dia bilang, katakan itu 2022. Dia bilang sama istri saya, kalau begitu tahun ini tahun berapa Ibu? 2022. Tolong saya minta untuk tahun 2025, Pak Yohan khotbah di kita. Istri saya nggak bisa nolak, karena kosong. Terus diingatkan lagi, Bu jangan lupa, minggu keberapapun kami siap. Jangan lupa ya Bu, gereja kami siap. Ditulislah sama istri saya. Dan yang kedua, itu gembalanya selalu ngomong sama yang undang saya, benar Pak Yohan datang, benar Pak Yohan mau datang, benar Pak Yohan mau datang. Tahun berapa? 2025. Saya bukan sombong, enggak, cuman saya mengambil satu kesaksian yang bukan dari orang lain, tapi dari diri saya pribadi gitu. Sampai saya bilang sama istri saya, itu yang undang kita benar-benar banget ya. 2022 kalau Yesus datang, tinggal dia kali selesaikan tugasnya gitu. Dan dia buat saya juga untuk menyelesaikan tugas, kalau Yesus datang tahun 2024 saya nggak bisa terangkat, karena ada jadwal 2025 gitu. I'm telling you the truth. Dan begitu saya masuk saudara, masuklah di hari H itu, 3 kali keluar jalan tol, 3 kali tol berbeda. Sampai saya tanya sama istri saya, Ma, ini presidennya masih Prabowo. Saking terus. Dan perjalanan karena kita tahu, jadi kita berjalan 2 jam lebih gitu. Hampir 2 jam lebih sedikit. Dan ternyata sampai di sana hanya 1 ruko kecil sudah. Dan di kiri kanannya ada 13 gereja yang lain. Dan 12 gereja yang lain termasuk dia berkata, itu benar Pak Yohan datang ke gereja loh. Begitu dia tahu saya datang ke gereja ini, maka yang 12 lain telepon. Jadi sekarang tergantung istri saya, dia mau taruh tahun 2007, 2027, 2028, 2029, 2030. Cuma ada satu inti gitu. Mereka sungguh-sungguh, ini orang sungguh-sungguh. Ini pendeta, gembala,
2 minggu sebelum saya datang dia ingatkan lagi, tolong diingatkan lagi. 5 tahun belum pernah, ini maafkan saya, belum pernah gitu. Saya nggak usah lanjutkan lah. Datang belum pernah ada orang. Jadi waktu saya masuk aja ini pendeta ini gembala lihat saya gitu. Saya balas lagi. Terus saya lihat dia peluk saya, Pak Yohan, aduh. Saya hanya cuma lihat di handphone Pak, di Reels, di TikTok, di YouTube. Sekarang saya lihat wajah. Saya lihat dia, iya Pak, kenapa Pak? Saya nggak sangka, saya dosa kali ya. Saya bilang sama pemain musik yang undang Pak Yohan, mana mungkin dia datang. Saya bilang, siapa saya Pak? Yang undang saya ke sini adalah Tuhan Yesus, saya harus bersyukur untuk itu. Pak, saya juga orang susah dulunya. Orang yang gak punya apa-apa Pak. Orang yang di bawah, miskin, susah. Dia langsung bilang, sama ya gitu. Saya mau katakan buat Anda, kalau Mazmur katakan itu tentang 107 ayat 8, 15, 21, 31, kita harus bersyukur. Amin. Bapak, ya. Apapun masalah sebesar apapun hari ini, bersyukurlah. Kalau Anda sudah mati, Anda tidak akan memikirkan lagi. Tapi kalau masih hidup, masih ada jalan keluar. Masih ada pertolongan. Pertolonganku datang darimu. Masih ada Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu, ada alasan-alasan tersendiri kenapa kita harus bersyukur. Amin, saudara. Daripada ya sesuatu, kadang-kadang saya baca, saya punya apa ya, media sosial, sedih. Kadang ada orang yang nggak tahu hidup kita, gitu, tapi mencaci maki. Kita ngomong khotbah apa dia mencaci maki. Bahkan rasanya saya nggak mencederai, tapi di tengah-tengah seperti itu Tuhan bilang sama saya, bersyukur. Iya, bersyukur. Masih bagus, khotbahku didengar. Tergantung multitafsir lah. Kalau memang ya tafsirannya baik, puji Tuhan. Kalau nggak baik juga Tuhan bilang ya bersyukurlah untuk itu. Karena kalau sampai saya ada di kehidupan seperti ini, di kepala 6, terus masih sehat, saya bersyukur untuk itu. Bahkan kalau kita lihat ancaman mega trust, bahkan hampir tiap hari kita dengar itu harus berhati-hati, bahwa Indonesia akan diguncangkan. Tadi pagi saya masih baca lagi itu, dari BMKG, saya bilang bersyukur kalau sampai hari ini. Tiap hari saya doa Tuhan, lalukan itu Tuhan, lalukan itu. Maka itu Tuhan bilang, justru di hari-hari seperti ini, kau harus banyak bersyukur dan ajarkan kepada keluargamu untuk bersyukur. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada alasan sendiri kenapa Tuhan menginginkan saya dan Anda bersyukur. Coba Anda lihat yang pertama. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca sama-sama, saudara. Kita baca sama-sama. Cepat, 1, 2, dan 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Kalau Anda mau bertanya, apa sih kehendak Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Apa sih maunya Tuhan? Tuhan bilang, mengucap syukurlah. Pekerjaan yang menurut engkau biasa-biasa, bersyukur di situ. Untung masih punya pekerjaan gitu loh. Iya Pak, saya punya hutang banyak, bersyukurlah. Kenapa? Karena di tengah-tengah hutangmu masih ada penyertaan Tuhan. Bersyukurlah dalam kondisi yang kurang dan tidak baik, bersyukurlah. Kenapa? Karena masih ada pertolongan Tuhan di situ. Bersyukurlah untuk itu.
Dapat mungkin rumah yang kurang dan tidak layak. Dulu juga rumah saya seperti itu. Bersyukurlah. Mama saya selalu bilang bersyukurlah. Bersyukurlah untuk rumah yang kau tinggali. Bersyukurlah dengan ketiadaan apapun. Jangan lihat yang di atas. Kau lihat juga yang di bawah. Saya bilang tapi saya nggak punya apa-apa. Untuk makan aja susah. Ibu saya bilang bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan buat engkau. Bersyukur untuk itu. Saya bilang makan saya juga kadang-kadang nggak teratur. Bersyukurlah masih ada makanan. Oleh sebab itu saya paling kenal satu negara namanya apa? Ethiopia. Karena mama saya selalu ngomong tentang Ethiopia. Kalau saya lihat makanan kurang enak, mama saya bilang habiskan. Karena di Ethiopia banyak orang-orang kelaparan, anak-anak kurang makan dan tidak makan. Saya tanya di mana itu Ethiopia? Pokoknya ada itu negara. Tiap kali kalau kita makan cuma nasi sama kecap. Sampai seret, nggak bisa masuk. Sampai nasi itu kita campur air. Saya mengalami susah. Biasanya orang yang diproses mengalami susah. Dia bisa banyak bersyukur untuk itu. Bersyukur kamu masih hidup. Bersyukur kamu lihat mama masih hidup. Rumah kita gembel sudah. Saya suka bilang kok rumah kayak begini. Mama saya bilang bersyukur. Masih punya atap. Masih punya tanah. Kita tidur di tanah. Tanahnya nggak rata. Kadang-kadang disemenin sama mama saya. Saya tidur di bawah, sakit. Badan sakit. Pagi mau makan nggak ada makanan. Siang makan keroyokan sudah. 10 orang makan di situ. Kadang-kadang cuma beli 2 pastel, bagi 8. Nasinya kadang-kadang gak cukup. Lapar. Saya ke rumah temen hanya cuma numpang makan. Tapi mama saya selalu bilang bersyukur. Apa yang harus disyukuri? Dia bilang apa yang harus disyukuri? Ada Tuhan. Saya bilang Tuhan yang macam apa yang seperti ini? Tuhan yang selalu ada dalam hidupmu yang akan membela kamu. Hari ini kau cuma lihat ini. Tapi nanti kamu akan lihat pembelaan Tuhan. Nanti kamu lihat bahwa Tuhanmu hebat, Tuhanmu luar biasa. Harus dimulai dari ucapan syukur. Saudara. Kalau engkau lihat suamimu mungkin belum bertobat, ucapkan syukur untuk itu. Kenapa? Masih bisa punya suami. Kalau kau lihat istrimu, aduh begini, nggak apa-apa, bersyukur aja. Saya ajar anak-anak saya, kamu harus pandai bersyukur, dua-dua harus pandai bersyukur. Melewati tahun-tahun sulit, melewati hal-hal yang tidak gampang. Papa, lewatin itu. Banyak hal yang Papa nggak harus ceritakan kepada kamu. Kenapa seringkali orang dengar dan orang-orang suka lihat, itu pendeta berkat, itu pendeta berkat. Saya ceritakan apa yang Tuhan beri buat saya. Itu soal penderitaannya nggak harus lah. Biar saya telan sendiri gitu. Saya melewati hal-hal yang tidak gampang. Belum lagi papa saya pukul, saya injak, saya gebukin. Sampai saya bilang, apa salah saya? Papa saya bilang, lo pulang malam. Iya karena saya lapar Pak. Saya datang ke rumah teman, hanya cuma mau makan. Tapi lo nggak boleh keluar. Saya bilang, ya aku lapar Pak, aku lapar. Aku remaja, anak muda, aku lapar. Aku sangat lapar untuk itu. Tapi saya mau katakan buat Anda hari ini, saya banyak berterima kasih kepada Tuhan untuk proses yang saya lewati. Akhirnya saya tahu persis bahwa saya memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, taruh ucapan syukurmu di atas masalahmu. Amin, saudara. Taruh itu di atas masalahmu. Yesus tidak berjalan di dalam air, tapi Yesus berjalan di atas air. Kalau Anda lihat ada
gerejamu di tempat ini. Jangan nyinyir, saudara. Jangan terlalu banyak kritik. Kadang-kadang begini, saudara. Kalaupun kita menjadi orang itu, belum tentu kita bisa mengerjakan. Kalau Anda lihat ada orang yang menjelekkan kamu, saya mau katakan buat Anda, ya biarkan aja. Kan kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang adil. Dia akan berperkara, saudara. Banyak perkara juga saya lihat yang saya tidak bisa balas dan saya tidak mau balas. Tapi saya lihat, saya bersyukur aja untuk segala sesuatu yang sebetulnya itu fitnahan, sebetulnya itu omongan yang gak benar. Tapi karena saya dapat pengajaran dari orang tua saya, banyak bersyukur. Mama saya disebut dasar maling ayam. Karena kita susah, kita menderita, ada ayam tetangga hilang, saudara. Itu anak sepantaran adik saya, itu teman adik saya langsung masuk. Dan ibunya langsung bilang, dasar loh. Panggil mama saya tuh loh. Dasar orang miskin, orang susah, pencuri, maling loh, maling. Mama saya keluar gini, apa yang saya malingin? Kenapa kau sebut aku pencuri? Memang ayam gua hilang. Itu gara-gara lo miskin, susah, gembel loh. Saya bilang sama mama saya, jawab mah, enggak usah, biar aja. Dia yang punya pikiran kotor, mulut kotor, biar dia. Kan ada Tuhan. Enggak lama anaknya bawa ayam, mak ngapain ngomel-ngomel nih ayam kita. Terus oh masih hidup, enggak pakai minta maaf, main jalan aja. Dan mama saya cuma bilang, itulah Tuhan buktikan dia dipermalukan. Dia tidak perlu minta maaf sama mama. Tapi yang perlu adalah hati kita yang selalu bisa bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Yang pertama itu kehendak Tuhan. Kalau Anda tanya apa sih kehendak Tuhan yang harus berlaku dalam hidupmu? Banyak bersyukur. Amin, saudara. Lihat negeri kita, bersyukur, puji Tuhan. Dapat menteri keuangan yang seperti gini, puji Tuhan, bersyukur. Amin, saudara. Ya saya sih ya udah tua ya gitu. Saya juga bisa dibunuh, bisa diracun. Tapi inilah gaji saya juga udah kegedean gitu ya. Jadi saya nggak mau apa-apa, saya ingin punya rakyat Indonesia maju aja. Bersyukur itu. Amin. Kalau kita lihat begini puji Tuhan. Kalau ada beberapa aja ya. Terus Anda bilang enggak semua kok menteri begitu. Iya nanti pelan-pelan. Amin saudara. Kita juga lihat Indonesia juga maju. Pasti maju. Karena ada Tuhan di Indonesia, itu yang penting gitu ya. Amin. Bersyukur punya gereja seperti ini. Amin saudara. Jadi kalau bukan saudara siapa yang hadir di sini? Betul nggak? Cuman 3 orang aja, betul? Pak Yanto dan istrinya dan JJ, betul nggak? Anda nggak datang, ya kan? Tapi kalau sampai besar nggak usahlah terus dikritik-kritik. Udah bersyukur aja. Kalau ada orang yang ngomong kanan kiri ya udahlah ya. Yang penting urusan aku dengan Tuhan, itu aja. Nanti kita lihat Tuhan yang hebat itu akan berjalan menyertai engkau. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, ternyata Yesaya 38 ayat 19 menjelaskan kenapa kita harus bersyukur, saudara. Not according to me, but according to the Bible. Kalau perkataan saya mungkin debatable. Tapi kalau perkataan firman Tuhan ya dan amin. Yuk kita baca sama-sama Yesaya 38 ayat 19. 1, 2, 3. Tetapi hanyalah orang yang hidup, yang mati enggak kehitung bos. Betul? Terus dialah yang mengucap syukur kepadamu. Amin. Seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi siapa yang bersyukur? Yang masih hidup. Halo. Jangan anggap itu penderitaan. Wah dikritik habis tentang pujian penyembahan itu apa namanya tuh kalau karismatik, kalau aliran Pantekosta, Pantes, Protestan itu sekarang terdiri dari 30.000 denominasi, 30.000 so. 30.000. Saya mau katakan buat Anda, antar kita orang Kristen gak usah ribut. Halo. Yang satu cerca yang satu cerca yang satu, di mana itu? Media sosial. Ada yang aliran Calvin, ada aliran Armenian. Saya mau katakan buat saudara, saya dua-duanya aja. Yang sekali selamat tetap selamat, saya tahu Yesus sekali menyelamatkan saya.
aliran yang menyatakan bahwa keselamatan itu harus dijaga. Saya juga ikut aliran itu. Udah, yuk mau kemana ikut, saya ikut aja. Pokoknya Yesus aja, di situ ada Yesus aja. Karena gini, urusannya bukan soal hal-hal yang begitu lagi. Urusannya tentang kehidupan kita pribadi. Siapa kita? Tuh yang masih hidup. Amin. Jadi kalau kita memuji Tuhan jangan kayak orang mati. Dengar khotbah udah tidur. Malaikat Tuhan lewat. Udah mau mati nih gitu. Juga. Benar. Kemarin saya kehilangan sahabat saya, saudara. Ya. Tadi kemarin baru diketemukan di Bali, saudara. Dia lagi mau ke airport, macet, ganti dengan motor. Ganti dengan motor, dia tergelincir, ya, jatuh ke bawah, dipegang oleh Kang ojek atau ya, dipegang tapi nggak kuat, jatuh ke sungai. Baru diketemukan jam 8:30, Pak. Dan dia sudah selesai. Dia nggak harus bersyukur, kita nih yang harus bersyukur, masih hidup. Amin. Oleh sebab itu kenapa kalau kita mau makan kita harus bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan untuk makanan minuman, kuduskan, sucikan, bagi kekuatan bagi tubuh jasmani kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menyantapnya, haleluya, amin. Bersyukur, jangan makan asal aja, mentang-mentang makanan enak, lapar, nggak pakai dalam nama Tuhan Yesus, langsung masuk ke dalam mulut saja. Tuhan lihatin, hati-hati. Kan saya pernah punya kasus, saya lupa doa, tiba-tiba tulang itu masuknya lurus, tapi begitu udah di dalam begini, saudara. Di sini. Terus saya baru tahu, aduh Tuhan, soal kecil aja. Saya cuma nggak doa aja, aduh doa saya tuh di bawah 1 menit. Tuhan bilang bukan soal doanya, soal lo nggak bersyukur. Itu harusnya terima kasih Tuhan untuk makanan minuman. Waduh. Sampai saya nggak bisa napas, sampai berdarah-darah sudah. Mau dibawa masuk itu ke rumah sakit di Cideng. Saya bilang enggak, saya malu sudah. Operasi besok kabar berita seorang pendeta mati karena kena tulang. Saya bilang nggak usah lah, biar aja begini saya mati dalam Tuhan aja deh. Kirim saya kembali ke rumah. Aduh jangan begitu Pak Pendeta, udah diri saya, udah. Begitu sampai di rumah baru saya bisa bersyukur. Kalau udah kena penyakit aja baru bisa bersyukur. Ya, teman saya tuh seorang artis sekarang juga ibadah terus tiap hari, disembuhkan Tuhan dari stadium 4+. Ketika saya khotbah di hadapan ribuan orang, saya lihat dia, saya bilang mari saudara kita berdoa buat sahabat kita ini, mari saya undang maju dia naik ke atas panggung. Dulu saya baru tahu stadium 2. Jadi kita doa, beberapa waktu kemudian ternyata itu ditingkatkan saudara, jadi stadium 4+. Istri saya bilang, Pak lo tahu nggak dia apa? Stadium 4+. Masya ampun Tuhan. Pantesan tadi gue udah doain dia depan ribuan orang. Suruh tangan terangkat tujukan kepada dia. Hari ini Anda tahu, dia sendiri yang datang kepada saya. Dia bilang, Pak ternyata saya stadium 2+. Padahal dokter udah bilang stadium 4+. Saya nggak mau kasih tahu. Dan dia bilang, Pak stadium 2 bisa disembuhkan. Amin. Pak bisa kurang ya Pak? Bisa nggak turun Pak? Bisa. Dia nggak tahu itu. Tiba-tiba dokter bilang stadium 4 ya. Dibawa pulang, disuruh makan apa aja. Terus dia bilang, Pak nanti aku kemo 6 kali. Dalam hati saya, aduh Tuhan Yesus. Lo udah stadium 4+. Tapi saya bilang kemo. Dia kemo 6 kali. Terus di opnam. Begitu selesai dia datang di mana saya duduk di kafe di Moy, terus dia bilang, Pak, Bapak mau tahu nggak saya? Saya bilang dalam hati, iya gue udah tahu, 4. 10 menit, Pak mau tahu nggak cerita saya? Dalam hati, udah tahu, dokter udah bilang 4. Saya bilang sebentar lagi 5 menit, baru dia bilang, Pak mau tahu nggak nih? Ya saya bilang apa sih? Dalam hati saya ini maaf nih, pakai kata-kata saya nih, ya orang yang mau mati kita dengarkan lah gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan. Mungkin dia bilang, Pak itu ada tanah Pak, 5.000 meter di Jakarta Selatan. Oh oke. Maksudnya itu bukan tanah saya Pak gitu ya, jangan dijual gitu. Terus dia bilang, Bapak tahu nggak, saya ini udah stadium 4+. Saya juga tahu. Bapak tahu dari mana? Dokter.
Kurang ajar dia nggak kasih tahu saya 4. Oh iya mungkin supaya tidak melebahkan kamu. Pak tahu nggak? Kemarin saya baru dia cek lagi and check and recheck terus berkali-kali. Ternyata dia udah sampai ke tulang saya punya cancer. Tapi begitu dia lihat beberapa hari kemudian dia cek lagi. Ternyata cancer yang kuning-kuning di tulang itu bersih. Saya kan hamba Tuhan. Saya kan suka bawakan firman. Sekarang dia yang ngomong, saya yang bengong. Dalam hati saya mungkin ada karangan. Terus nggak mungkin kan Pak, dokter nyatakan bersih, iya. Kalau kita nih hamba Tuhan nyatakan bersih mungkin juga untuk kekuatan dan karena iman. Betul saudara, kita iman positif. Tapi kalau dokter nyatakan itu berarti karena disiplin ilmunya lihat itu. Jadi saya bilang, yang benar loh, benar Pak. Puji Tuhan, saya didoain 1.000 orang lebih, orang yang percaya. Saya percaya tiap hari, saya beribadah, saya setia sama Tuhan. Saya siap untuk mati. Tapi ternyata Tuhan memberikan hidup buat saya. Saya bilang sering-sering kalau begitu untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang harus bersyukur? Tuh, orang yang hidup. Anda jangan nyanyi kalau di gereja, ku mau selalu bersyukur. Ini udah hampir mau mati. Bab cinta padaku. Ini udah mau goyang. Harus. Kalau Anda lihat dia ya, ku mau selalu bersyukur. Sampai saya kadang-kadang kalau lagi nyanyi saya, kasihan ya, kasihan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Terus saya bilang, penyakitnya bisa dirubah kali ya ya kita doain aja. Dia saksi sama saya sampai begini-gini. Dulu kalau jalan nih, Pak saya pulang dulu ya Pak. Istri saya, jatuh. Iya Bu, diantarin sampai depan. Iya Bu, saya lemas. Pernah satu hari jam 10 malam dia pingsan. Istri saya ditelepon. Istri saya datang itu ke sana, digotong ke rumah sakit. Terus istri saya bilang, Pak dia pingsan. Saya langsung doa, dalam nama Yesus. Terimalah dalam tanganmu Tuhan. Karena saya tahu, dokter udah bilang umur 3-6 bulan. Dokter bilang, mujizat. Dokternya bilang begini, kamu orang Kristen ya. Teman saya bilang, iya emang kenapa Dok? Hanya orang yang percaya, yang saya lihat penyakit bisa disembuhkan. Wow. Jadi sering-sering begini, amin. Jadi kalau Anda di rumah tuh sering-sering, lagi baca koran kayak atau lagi di TV tiba-tiba, yes. Orang kan bingung, kenapa Pak? Amin Tuhan, amin, haleluya, gitu. Amin, haleluya, amin. Saya pernah satu hari nggak bisa bayar kredit card 133.350.000. Waktu saya lihat, amin, haleluya. Benar? Ayo, benar nggak? Sampai istri saya gini, ini laki udah rada gila kan. Anak saya, papa nih bulan ini segini. Begitu saya, Tuhan Yesus Kristus. Nih saya hafal mati nih bos, 133.350.000. Begitu saya, amin. Berarti gua adalah orang yang akan terima mujizat itu aja. Bersyukur jangan begitu 133.350.000 Anda dapat tuh, mati dah gua dah. Mati benar. Anda tahu Anda mati dengan apa? Dengan tagihan di sebelah kanan. Udah gini, haleluya, puji Tuhan. Ini masih hidup nih, betul? Terus gini, Pak kasihan, enggak usah dikasihanin, biar Tuhan yang mengasihani. Terus saya bilang, Tuhan, baru saya naik ke atas, 133.350. Ingat ya, ini kode Tuhan, 133.350. Akhirnya tinggal berapa mah? 20 million, 20 juta, enggak tahu. Kalau Anda tanya kepada saya bagaimana cara membayar, saya juga enggak tahu. Daripada saya pikirin saya jadi jadi pusing, lebih baik saya I leave him alone. Tinggal 20 juta. Minggu lalu, Pak, ada orang teman baik ngefans Papa, terus mau dinikahkan. Sama siapa? Kan aku udah menikah sama kamu. Enggak mau diberkati pernikahan. Oke, amin ya. Begitu saya nikahkan, wah banyak selebriti. Bahkan begitu saya selesai, itu selebriti bilang, Om saya juga mau dinikahkan begitu di dalam kekudusan. Udah nih selesai. Pulang, ya saya kan ya jujur aja lah, jujur, sejujur-jujurnya jujur. Lagi makan sama
istri di rumah, nggak ada titipan mah. Jujur nih, jujur. Anak Ika lagi pikir ini nih. Yang lagi, orang suka bilang nih, pendeta ngomongnya soal duit. Enggak, saya cuma ngomong bagaimana kalau kita bersyukur itu berkat didatangkan. Saya cuma tanya kan boleh. Nah, enggak kelihatan. Istri saya, maksudnya? Ya, enggak ada titipan atau apa. Dia jawabnya juga, tahu. Mungkin kali dia pikir kamu adalah, dia panggil saya papi. Ya gimana sih anak masih mau kasih papinya begitu kan, nggak mungkin, papinya dong yang kasih. Terus ya mungkin dia udah terlalu deket kali sama kamu. Menanya aja nanya. Istri saya jawab, ya ini jawab aja Pak, jawab. Ya. Hari Minggu ya Mami, kita makan yuk Mi. Oke, di mana? Di Moe. Terus istri saya bilang, Pak diajakin makan. Nggak ada titipan. Nggak ngomong apa-apa ya. Begitu selesai cium, oke mimpi, Tuhan berkati ya. Tek. Sambil jalan saya udah nggak pusing. Sambil jalan aja bersyukur aja bisa makan. Istri saya nggak nanya titipan. Saya balik badan. Emang ada yang dititip? Nih di rumah saya buka. Tahu nggak tempat bersih? 20. Saya tutup dah firman Tuhan. Saya lagi rindukan tuh orang-orang yang teman, sahabat baik yang mau dinikahkan, silakanlah ya. Saya berlutut bos. Memang aku harus selalu mengucap syukur. Thank God. Bukan atas yang kau beri, tapi karena kau beri. Thank you God, thank you. Dan terakhir 1 menit, coba Anda lihat bagian terakhir, kenapa kita harus bersyukur? Nah ini saya tutup ya. Coba Anda lihat bagian terakhir, nah ini, coba Mazmur 100 ayat 5, saya tutup. 2 menit, 1 menit, yuk baca sama-sama. Mazmur 100 ayat yang ke-5, yuk baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun. Kalau menurut saya Tuhan itu tidak baik. Halo? Dia tidak baik, saudara. Tapi dia baik. Baik banget. Nggak cukup bilang dia baik, tapi baik banget dia. Sangat baik dia. Buat saya dan Anda dia baik, oleh sebab itu banyak bersyukur. Thanks God untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Orang boleh jahat kepadaku tapi engkau tetap baik dalam hidupku. Orang boleh ingin memaksakan kehendaknya tapi aku mau katakan engkau tetap baik dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Banyak bersyukur. Haleluya. Nah, kita mau nyanyi ya. Satu lagu tuh yang indah. Tak pernah berakhir kasih setia, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Kita angkat tangan saudara. Tak pernah kau sembuhkan Tuhan sakit penyakit mereka. Kau sembuhkan penyakit jantung, penyakit diabetes. Kau sembuhkan tumor. Kau sembuhkan penglihatan, pendengaran Tuhan. Kau sembuhkan tulang. Kau sembuhkan semua asam urat.
ataupun segala bentuk sakit apapun dalam nama Yesus. Tak pernah berakhir. Kau buka jalan yang tidak berpenghasilan. Kau berkati Tuhan, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Haleluya, biar kami banyak bersyukur untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga, keluarga Tuhan, bahkan apa saja Tuhan, sekali lagi tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita renungkan tentang Tuhan Yesus dengan segala kebaikannya, supaya kita lebih mengasihi Dia, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, Engkau tuntun kami, Engkau tegur kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, mari masing-masing introspeksi. Kita minta ampun dan bertobat atas kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yesus, sucikan dan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami akan masuk perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan kini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya akan peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah pengurapan kasih mula-mula. Terima mujizat kesembuhan.
Terima perkenanan Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan darahmu kami diselamatkan. Dengan darahmu kami diperdamaikan dan kami dilayakkan untuk memanggilmu Bapa. Sekarang waktunya Engkau memberkati jemaatmu. Mari para suami, kepala keluarga, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para suami di tempat ini. Berikan hikmat-Mu. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi yang mengasihi dan memimpin keluarganya dalam takut akan Tuhan. Bimbing mereka untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mujizat dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri, angkat kedua tanganmu. Tuhan, berkati para istri di tempat ini. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga. Dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi tiang doa dan menjadi penolong bagi suami dan anak-anaknya. Mengikat keluarganya dengan tali kasih-Mu. Menjadi wanita bijak yang membawa keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera dan kebahagiaan meliputi keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang belum menikah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, inilah generasi penerus bagi bangsa ini. Kami mohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak muda sebagai generasi Yeremia yang mengasihi Tuhan. Berhasil dalam bidangnya, menjadi berkat bagi sesama. Berikan keberanian dan kekuatan untuk menjaga kekudusan. Kami mohon, urapi mereka dengan urapan Daniel. Hikmat, kepandaian, dan kreativitas 10 kali lebih daripada yang lain. Sehingga mereka berhasil dalam studi dan pekerjaan mereka. Bagi yang belum menikah, hamba mohon Tuhan, Engkau berikan pasangan yang sepadan buat mereka. Bagi para single parent, angkat kedua tanganmu. Bapa, kami berdoa bagi para single parent. Kami mohon Engkau memberkati mereka, Engkau hibur mereka, beri mereka kekuatan untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka, keberhasilan dan kesuksesan atas usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua jemaat angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kelepasan, untuk jawaban doa, untuk kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu di tempat ini berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa untuk mereka. Engkau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berikan kekuatan dan hikmat untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh keluarga besar jemaat GBPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, berikan keamanan dan perlindungan untuk jemaat-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dibagikan hari ini oleh Bapak Pendeta John Lumondong. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Di kesempatan yang baik ini kami mau menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ, bisa angkat tangannya. Jangan malu-malu, apakah ada? Haleluya. Ini tugas kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa kerabat, teman-teman dan juga keluarga untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Puji nama Tuhan.
Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya. Maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara ataupun yang ada di layar, pastikan rekening penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Dan sambil mempersiapkan yang terbaik, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memberikan persembahan ada beberapa pengumuman yang mesti saya sampaikan. Yang pertama, puji syukur buat kepada Tuhan Yesus kalau nanti pada tanggal 14 Desember kita akan merayakan anniversary GBI PRJ yang ke-28 tahun. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan GBI PRJ ini. Dan untuk Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dalam bentuk sponsorship dapat langsung ke meja counter sekretariat di depan. Dan untuk info selanjutnya mengenai apps GBI PRJ yang baru sudah tersedia dan dapat di-download melalui App Store ataupun Play Store. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mendownload apps GBI PRJ yang sebelumnya dapat langsung mengupdate versi yang terbaru. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mendownload dapat langsung ke kantor sekretariat untuk info lebih lanjutnya ya, untuk diajarkan cara mendownloadnya ataupun ada perubahan nomor telepon di KKJ-nya. Ibu Bapak Ibu langsung dapat ke counter sekretariat di depan. Untuk booking tiket ibadah anniversary dan Christmas celebration itu pada tanggal 10 November pukul 10 pagi. Jadi Bapak Ibu diingatkan tanggal 10 November untuk tiket sudah bisa dibuka dan sudah bisa di booking pada pukul 10 pagi. Baik, sekian infonya, mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan dan sekaligus kita tutup dalam doa berkat. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu, kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Johan Lumono ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa Tuhan Yesus dari jemaat-Mu Tuhan, dari rumah doa maupun di kantor doa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang terbeban berat Tuhan Yesus Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Kami percaya semua Tuhan Yesus, doa-doa Engkau akan jawab mereka semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan menerima doa berkat daripada-Mu. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta
berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena 2 alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik 2 pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur 2 hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.